Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah Mudor Al-Hamid, tukang setrum tegangan tinggi. Silsilahnya seperti tarian petir. Mudor Al-Hamid atau lebih dikenal sebagai Mudor Soleh Tanggul pernah mengancam akan memberikan shock terapi tegangan tinggi bagi siapa saja yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi terputus atau silsilah palsu cucu Nabi. Kalau kita pelajari silsilahnya, maka kita akan berkesimpulan bahwa silsilah Mudor Al-Hamid seperti tarian petir, terangnya menyilaukan sebentar, setelah itu hilang tidak berbekas atau gelap gulita. Silsilah Mudor Al-Hamid. Ini adalah silsilah Mudor Al-Hamid. Kita bahas silsilahnya dari awal sampai akhir dulu. Setelah itu, kemudian kita bahas keanehan-keanehan yang ada di silsilah ini. Nabi Muhammad diperkirakan lahir pada tahun Gajah, wafat pada usia 63 tahun. Di tahun 11 tahun Hijriah, beliau memiliki istri pertama bernama Siti Khadijah, yang diperkirakan lahir pada tahun 20 sebelum tahun Gajah, dan wafat pada usia 64 tahun. Di tahun 44 tahun Gajah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah lahir pada tahun 35 tahun Gajah. Wafat pada usia 28 tahun. Di tahun 11 tahun Hijriah. Beliau menikah dengan Ali bin Abu Thalib, yang sebenarnya adalah pamannya. Karena Ali bin Abu Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ali bin Abu Thalib lahir pada tahun 30 tahun Gajah. Wafat pada usia 62 tahun. Di tahun 40 Hijriah. Dari pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Siti Fatimah memiliki 5 anak. Salah satunya adalah Husain. Husain lahir pada tahun 4 tahun Hijriah. Gugur pada usia 60 tahun. Di tahun 64 tahun Hijriah. Salah satu istri Husain adalah Sarbanu. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin lahir pada tahun 33 tahun Hijriah. Wafat pada usia 64 tahun. Di tahun 97 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Fatimah binti Hasan. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir lahir pada tahun 59 tahun Hijriah. Wafat pada usia 55 tahun. Di tahun 114 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Ummi Farwa. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq lahir pada tahun 80 tahun Hijriah. Wafat pada usia 68 tahun. Di tahun 148 tahun Hijriah. Ja'far Shadiq memiliki putra bernama Ali Al-Uraidi.
Ali Al-Uraidi lahir pada tahun 145 tahun Hijriah. Wafat pada usia 65 tahun. Di tahun 210 tahun Hijriah. Ali Al-Uraidi memiliki putra bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib lahir pada tahun 200-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 250-an tahun Hijriah. Muhammad An-Naqib memiliki putra bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi lahir pada tahun 240-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 300 tahun Hijriah. Isa Ar-Rum memiliki putra bernama Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir lahir pada tahun 260 tahun Hijriah. Wafat pada usia 85 tahun. Di tahun 345 tahun Hijriah. Ada beberapa versi terkait tokoh Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Terkait jumlah anak, lokasi meninggal, umur, atau tahun wafatnya juga ada beberapa versi. Kita ikuti aja versi orang Ba'alwi. Ahmad Al-Muhajir memiliki putra bernama Ubaidillah. Ubaidillah lahir pada tahun 320-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun. Di tahun 383 tahun Hijriah. Ubaidillah memiliki putra bernama Alwi Awal atau Ali Al-Mubtakir. Alwi Awal atau Alwi Al-Mubtakir lahir pada tahun 350-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50-an tahun. Di tahun 400-an tahun Hijriah. Alwi Al-Mubtakir memiliki putra bernama Muhammad Maula As-Sawma'ah. Muhammad Maula As-Sawma'ah lahir pada tahun 390 tahun Hijriah. Wafat pada usia 56 tahun. Di tahun 446 tahun Hijriah. Muhammad Maula As-Sawma'ah memiliki putra bernama Alwi Sohib Baiti Jubair. Alwi Sohib Baiti Jubair lahir pada tahun 450-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 512 tahun Hijriah. Alwi Sohib Baiti Jubair memiliki putra bernama Ali Khalil Qosam. Ali Khalil Qosam lahir pada tahun 470-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 529 tahun Hijriah. Ali Khalil Qosam memiliki putra bernama Muhammad Sohib Mirbat. Muhammad Sohib Mirbat lahir pada tahun 500-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 550 tahun Hijriah. Muhammad Sohib Mirbat memiliki putra bernama Ali Wahidil Faqih.
Ali Walidil Faqih lahir pada tahun 630 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 690 tahun Hijriah. Ali Walidil Faqih memiliki putra bernama Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Muqaddam lahir pada tahun 574 tahun Hijriah. Wafat pada usia 79 tahun. Di tahun 653 tahun Hijriah. Muhammad Faqih Muqaddam memiliki putra bernama Alwi Ibnul Faqih. Alwi Ibnul Faqih lahir pada tahun 600-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 69-an tahun. Di tahun 669-an tahun Hijriah. Alwi Ibnul Faqih memiliki putra bernama Ali. Ali lahir pada tahun 650-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 59-an tahun. Di tahun 709 tahun Hijriah. Ali memiliki putra bernama Muhammad Maulad Da'awilah. Muhammad Maulad Da'awilah lahir pada tahun 705 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 765 tahun Hijriah. Muhammad Maulad Da'awilah memiliki putra bernama Abdurrahman Assegaf. Abdurrahman Assegaf lahir pada tahun 739 tahun Hijriah. Wafat pada usia 80 tahun. Di tahun 819 tahun Hijriah. Abdurrahman Assegaf memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Abdurrahman. Abdurrahman belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdurrahman memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Salim. Salim belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Salim memiliki putra bernama Asy'ah Abu Bakar. Asy'ah Abu Bakar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Asy'ah Abu Bakar memiliki putra bernama Hamid. Hamid belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Hamid bin Asy'ah Abu Bakar adalah orang pertama yang menggunakan nama Hamid sebagai nama keluarga di klan Ba'alwi. Hamid memiliki putra bernama Umar. Umar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Umar memiliki putra bernama Salim. Salim belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Salim memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Soleh.
Soleh belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Soleh memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Abu Bakar. Abu Bakar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abu Bakar memiliki putra bernama Ahmad. Ahmad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ahmad memiliki putra bernama Muhsin. Muhsin belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Muhsin memiliki putra bernama Soleh. Soleh lahir pada tahun 1895 tahun Masehi atau tahun 1313 tahun Hijriah. Wafat pada usia 83 tahun. Di tahun 1976 tahun Masehi atau 1396 tahun Hijriah. Soleh memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Muhammad memiliki putra bernama Mudor. Mudor belum kami temukan tahun kelahirannya dan saat ini masih hidup. Keanehan silsilah Mudor Al-Hamid. 1. Jumlah tokoh dalam silsilah. Berdasarkan pengamatan biologi, pada masa lalu orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada usia 20-33 tahun. Sehingga berdasarkan biologi dan statistik ini, maka akan ada 3-5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2024 Masehi. Maka 2024 dikurangi 571 sama dengan 1453 tahun. Kita bulatkan menjadi 1450 tahun. Kemudian kita bagi 20, 25, dan 33 untuk mengetahui jumlah tokoh atau generasi. Setelah dibagi didapatkan 72,3, 58, 43,9 generasi. Dalam silsilah ini hanya ada 38 generasi. Jadi ada antara 6-20 atau 35 generasi yang hilang atau tidak tercatat. Dalam silsilah ini saya kelompokkan dalam 3 kolom. Di kolom pertama adalah tokoh yang terkenal, terbukti secara historis, dan memiliki buku sebagai bukti bahwa tokoh ini ada. Di kolom kedua adalah tokoh yang diragukan keberadaannya, sampai Abdurrahman As-Segaf. Di kolom ketiga adalah orang setelah Abdurrahman As-Segaf, dan kami belum menemukan tahun kelahiran dan kematiannya. Pada kolom pertama, berjarak waktu 278 tahun.
dengan jumlah tokoh 9 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 278 tahun dibagi 9 orang, sama dengan 30,88 tahun per generasi. Jadi di kolom pertama ini masih masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua berjarak waktu 499 tahun dengan jumlah tokoh 12 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 499 tahun dibagi 12 orang, sama dengan 41,58 tahun per generasi. Jadi di kolom kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom ketiga berjarak waktu 707 tahun dengan jumlah tokoh 17 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 707 tahun dibagi 17 orang, sama dengan 41,59 tahun per generasi. Jadi, di kolom ketiga ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua dan ketiga, ada tokoh yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat di sisilah. Dua, ayahnya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Dalam sisilah ini ada keanehan bahwa ada tokoh yang sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Tentu hal ini jelas tidak mungkin secara logika dan akal sehat. Kejadian pertama bisa dilihat di tokoh nomor 12, yaitu Muhammad Maula As-Sauma'ah yang wafat pada tahun 446 Hijriah. Dan tokoh nomor 13 yaitu Alwi Sohib Baiti Jubair yang lahir pada tahun 450 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Maula As-Sauma'ah sebagai ayah sudah meninggal. Dan 4 tahun kemudian anaknya Alwi Sohib Baiti Jubair baru lahir. Kejadian kedua bisa dilihat di tokoh nomor 15, yaitu Muhammad Sohib Mirbad yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Dan tokoh nomor 16 yaitu Ali Waidil Faqih yang lahir pada tahun 630 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Sohib Mirbad sebagai ayah sudah meninggal dan 80 tahun kemudian anaknya Ali Walidil Faqih baru lahir. Kedua kejadian ini, anak yang lahir setelah ayahnya wafat, tentu tidak mungkin secara biologis dan akal sehat. Tiga, anaknya lahir lebih dulu daripada ayahnya. Di sisilah ini terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Al-Faqih Muqaddam yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya Ali Walidil Faqih baru lahir pada tahun 630 Hijriah.
atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal karena ada anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Empat, cucu dan kakek tidak pernah berjumpa. 21 dari 40 generasi yang diketahui tahun lahir dan tahun kematiannya, terdapat 13 generasi tak pernah melihat atau mengenal kakeknya secara langsung. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada 1 atau 2 generasi. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Adanya jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu biasanya digunakan untuk mencari di mana tokoh atau generasi yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat. Mereka adalah Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Al-Mubtakir, Muhammad Maula Sauma'ah, Alwi Soib Baiti Jubair, Ali Khalil Qosam, Ali Walidil Faqih, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, Muhammad Maulad Da'awilah, Abdurrahman Assegaf. Tak satu pun di antara mereka yang pernah berjumpa atau mengenal kakeknya secara langsung. Dengan ketidaktemuan antara kakek dan cucu, ini kemungkinan ada tokoh yang tidak dicatat atau hilang. Misal, generasi ke-21 dan generasi ke-19, jarak mereka tidak bertemu adalah 30 tahun. Dengan jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu yang mencapai 30 tahun, kemungkinan ada 1 atau 2 tokoh yang hilang atau tidak tercatat pada jarak 30 tahun di sisilah ini. Dari uraian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa silsilah Mudhor Al-Hamid ini banyak mengandung kesalahan dan keanehan. Silsilah keluarga Mudhor Al-Hamid seperti tarian petir, terangnya menyilaukan sebentar, setelah itu hilang tidak berbekas dan gelap gulita. Demikian video tentang silsilah Mudhor Al-Hamid, tukang setrum tegangan tinggi. Silsilahnya seperti tarian petir. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.